Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan laporan kemajuan dari penelitian saya yang berjudul pemanfaatan isolat bakteri asam laktat dari sauerkraut sebagai alternatif minuman prebiotik. Di sini dapat dilihat bahwa identitas pengusul saya sebagai ketua dengan ID Sinta 6167087 dengan H-index 2, kemudian anggota Dr. Fauzia dari jurusan biologi ID Sinta 6124556 dengan H-index 1. Pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah bakteri asam laktat mempunyai peranan esensial hampir dalam semua proses fermentasi makanan dan minuman. Asam laktat adalah asam hidroksi organik yang tersebar secara luas di alam. Bakteri asam laktat sering ditemukan secara alamiah dalam bahan pangan. Bakteri ini terdistribusi pada susu, daging segar, sayuran, serta produk-produk lainnya. Peranan utama bakteri asam laktat adalah sebagai kultur starter produk-produk yang melibatkan proses fermentasi untuk memperoleh produk akhir dengan konsistensi tinggi. Kemudian beberapa sumber mengatakan bahwa buah dan sayuran juga banyak mengandung bakteri asam laktat. Nah, latar belakang. Saat ini beberapa asam laktat telah berhasil diisolasi dari makanan fermentasi, diantaranya adalah cabai rawit, asinan sawi, dan lain-lain. Sauerkraut merupakan hasil fermentasi asam laktat dari rajangan kubis putih dengan panjang sekitar 20 cm dan lebar 2 mm. Berdasarkan latar belakang di atas dan berhasilnya diisolasi bakteri asam laktat dari sauerkraut, maka dilakukan penelitian pemanfaatan bakteri asam laktat dari isolat sauerkraut sebagai alternatif minuman probiotik. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan starter minuman probiotik dari bahan alami yang mudah didapat dan berada di sekitar kita dengan harga terjangkau. Karena saat ini sulit untuk mendapatkan starter murni di pasaran. Dengan adanya starter alami, maka masyarakat dan pelaku UMKM akan lebih mudah untuk memproduksi minuman probiotik dan masyarakat juga akan lebih sehat. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bakteri asam laktat dari isolat yang diperoleh secara mikroskopis dan menentukan jenis bakteri asam laktat yang dihasilkan berdasarkan gen 16S rRNA. Urgensi dari penelitian ini adalah penelitian ini sangat penting bagi masyarakat karena dengan adanya starter minuman probiotik yang berasal dari bahan alami dan mudah didapat juga harga terjangkau, maka mereka akan bisa memproduksi minuman probiotik rumahan tanpa harus membeli dengan harga mahal, hidup sehat dan harga lebih bersahabat. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk Pemda ini sangat bermanfaat, apalagi untuk Kota Padang Panjang yang merupakan kota sentra produksi susu sapi segar untuk Sumatera Barat. Dengan adanya penelitian ini akan sangat membantu UMKM dalam memproduksi yogurt atau minuman probiotik. Biasanya mereka sulit mendapatkan starter dan harus membeli secara online dan butuh waktu beberapa hari. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus 2021 di Laboratorium Biologi FMIPA Universitas Negeri Padang. Identifikasi bakteri dilakukan dengan metode PCR dan sequencing pada gen 16S rRNA. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, didapatkan hasil bahwa total bakteri asam laktat yang didapatkan pada kontrol adalah 0,010 pangkat 0 CFU per mililiter.
Dan angka selanjutnya dapat dilihat pada tabel dengan keterangan angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5%. Menurut uji DNMRT, dan tabel 1 merupakan tabel rata-rata total bakteri asam laktat pada fermentasi kol dengan penambahan irisan cabai. Nah, dari hasil tabel di atas dapat diketahui bahwa penambahan cabai capsicum annum dengan berbagai jumlah dalam waktu fermentasi 4 hari mempengaruhi total bakteri asam laktat yang tumbuh pada sauerkraut, sehingga menghasilkan total bakteri asam laktat yang berbeda. Dari hasil analisis seragam diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga H0 ditolak pada taraf nyata 0,05%. Karena itu dapat dikatakan bahwa penambahan cabai berpengaruh terhadap total bakteri asam laktat. Semakin tinggi jumlah irisan cabai yang ditambahkan, semakin tinggi juga total bakteri asam laktat yang tumbuh. Ini adalah grafik rata-rata yang menunjukkan waktu fermentasi daripada sauerkraut. Di sini dinyatakan bahwa penambahan irisan cabai dengan jumlah yang berbeda mempengaruhi total bakteri asam laktat, sehingga menghasilkan total bakteri asam laktat yang berbeda setiap harinya. Total bakteri asam laktat cenderung mengalami peningkatan pada waktu fermentasi 1 hari sampai 3 hari. Namun pada fermentasi hari keempat, total bakteri asam laktat yang tumbuh cenderung mengalami penurunan dari hari sebelumnya. Selain mempengaruhi pertumbuhan bal, cabai juga mempengaruhi sauerkraut dari segi rasa, warna, aroma, dan tekstur. Nah, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian tentang pengaruh penambahan cabai terhadap total bal di dalam sauerkraut kol, dapat disimpulkan penambahan irisan cabai pada fermentasi kol dapat meningkatkan total bal dalam sauerkraut kol. Total bal tertinggi pada penambahan irisan cabai 2%. Waktu fermentasi kol mempengaruhi total bal. Waktu fermentasi terbaik untuk pertumbuhan bakteri asam laktat adalah 3 hari. Nah, dari penelitian ini luaran yang telah dicapai adalah publikasi artikel ilmiah pada 3 proceeding seminar internasional, 1 pada ICRLP 2021 dengan link seperti tertulis, kemudian yang pada ICRLP sudah dipresentasikan pada tanggal 1 sampai 2 September 2021. Sementara untuk ICOBIOC akan dipresentasikan pada tanggal 27 Oktober mendatang. Nah, rencana kegiatan berikutnya adalah proceeding pada seminar internasional, presentasi pada seminar internasional jurusan biologi ICOBIOC ketiga pada tanggal 27 Oktober 2021. Ini rancangan pelaksanaan penelitian atau logbook yang telah dilampirkan yang sudah dilampirkan juga. Kemudian ini adalah realisasi anggaran 70% yang sudah di-upload juga pada SIM LP2M. Untuk luaran akan disampaikan. Nah, ini adalah luaran yang sudah dicapai pada proceeding 1. Pada proceeding 1 ini adalah LOA dari abstrak yang sudah dilaksanakan. Kemudian ini adalah
sertifikat sebagai presenter pada seminar internasional ICRLP pada tanggal 1 sampai 2 September 2021. Ini adalah full paper yang sudah disubmitkan di ICRLP. Kemudian ini adalah untuk prosedur kedua sudah di submit abstraknya, dan ini adalah LOA dari abstrak untuk prosedur kedua. Ini abstraknya. Kemudian untuk prosedur ketiga ini adalah LOA abstrak untuk prosedur ketiga sesuai dengan janji penelitian, dan ini adalah abstraknya. Nah, itu adalah luaran yang sudah tercapai dalam penelitian ini. Tinggal untuk presentasi dan publish dari full paper. Nah, pada kesempatan ini mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.